warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, sebelum mengawali pembelajaran, Bapak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Mas Adit, Mbak Kunti, Mbak Puput, Mbak Rizka, Mbak Yuni, Mbak Sela, Mbak Novemi, Mas Ari, Mas Yuswa, Mbak Linda, Mbak Indri, Mbak Elisa. Ya, alhamdulillah kalau semuanya berangkat. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Bapak akan memberikan contoh, yaitu tepuk semangat. Yang pertama, semangat. Ya, seperti itu. Mari kita lakukan bersama-sama. Semangat. Ya, baik anak-anak. Gimana, udah enakan? Udah semangat? Ya, di sini Bapak akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum mengawalinya. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya benar, kita akan belajar tentang tema 4, subtema 4 pembelajaran 1, yaitu tentang berbagai pekerjaan orang tua. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Kemudian yang kedua, setelah membaca dongeng, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara terperinci. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah yang terperinci. Kemudian setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkah sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, kemudian di sini Bapak akan menyampaikan penilaian-penilaian yang akan digunakan pada pagi hari ini. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan dengan tulis dan lisan. Selanjutnya, penilaian keterampilan dengan presentasi diskusi. Selanjutnya, Bapak akan menempelkan gambar tupai dan ikan gabus. Ini ada ya. Ya. Bapak akan menyampaikan bahwa hari ini kalian akan membaca tentang dongeng di daerah Kalimantan Barat, yaitu tentang tupai dan ikan gabus. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menggunakan peta pikiran, di mana nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Kemudian hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan.
Kemudian sekarang buka buku tematik kalian, halaman 95. Gimana, udah dibuka atau belum? Ya, kalau sudah, di sana terdapat teks bacaan tentang tupai dan ikan gabus. Silakan kalian baca dan pahami. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca dan memahaminya. Ya, sudah selesai atau belum anak-anak? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi ya. Nanti kalian membuat peta pikiran seperti yang Bapak contohkan ini ya. Seperti ini yang tadi. Nanti hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Ya, bagaimana anak-anak, sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, selanjutnya silahkan dari kelompok pertama Mbak Puput dan dari kelompok ketiga Mbak Elisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang peta pikiran. Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Puput dan Mbak Elisa telah menjelaskan dengan baik dan benar. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang diwakili Mbak Puput dan kelompok 3 yang diwakili Mbak Elisa. Nah, di sini Bapak akan menambahkan sedikit yang sekiranya untuk menambahlah, untuk membenarkan sedikit dari hasil diskusi kalian. Yang pertama ini yaitu judul. Judulnya di sini yaitu tupai dan ikan gabus. Kemudian tokoh yang ada di dalam dongeng cerita tersebut yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian sifat tokoh. Sifat tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut, yang pertama tupai. Tupai suka menolong dan tanpa pamrih. Kemudian ikan gabus. Ikan gabus tidak peduli dengan orang lain. Kemudian tempat dongeng tersebut yaitu berada di tepi pantai Kalimantan Barat. Kemudian awal cerita dari dongeng tersebut yaitu ikan gabus sakit dan tidak bisa mencari makan. Kemudian si tupai membantu untuk mencarikan makanannya. Di akhir cerita, si tupai berhasil mendapatkan ikan hiu dan ikan paus bisa kembali sehat setelah memakannya. Pesan moral yang didapat dari cerita tersebut adalah tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami musibah itu sangat baik dan sangat dianjurkan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan lagi. Sekarang silahkan kalian buka buku kalian, buku tematik halaman 98. Di situ terdapat bacaan mengenai pekerjaan seorang pengrajin kayu. Silahkan kalian baca. Bapak beri waktu 10 menit untuk membaca. Silahkan dibaca. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dibaca? Kalau sudah, untuk mengetes pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah, silahkan kumpulkan di depan di meja Bapak. Silahkan dimulai dikerjakan. Ya, silahkan dikumpulkan di depan hasil pekerjaannya. Di sini Bapak akan menjelaskan lagi. Nah, di situ terdapat teks yang berisi tentang pekerjaan. Tentang apa? Pekerjaan tentang Ayah Dayu, yaitu yang berprofesi sebagai pengrajin kayu.
Ayah Dayu membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya Ayah Dayu membeli kayu, lalu memotongnya, kemudian membentuknya menjadi kursi. Dihaluskan, lalu dicat. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1-2 minggu. Lalu, Ayah Dayu menjual meja dan kursi tersebut. Buatannya itu di toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi hasil buatan Ayah Dayu. Seperti itu. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas rumah untuk menuliskan pengrajin yang ada di sekitar kalian, kemudian kumpulkan minggu depan. Ya, sekarang Bapak akan lanjutkan lagi. Sekarang kalian buka buku halaman selanjutnya. Kemudian kalian amati gambar yang Bapak tunjukkan ini ya. Kemudian kalian isi diagram tentang kondisi hutan di Kalimantan dan kerjakan di buku kalian. Diagram gambarnya seperti ini di hutan Kalimantan. Ya, silahkan Bapak beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, Bapak akan lanjutin lagi ya. Silahkan kalian amati gambar yang Bapak tunjukkan. Di sini terdapat prediksi hutan Kalimantan dan prediksinya seperti ini. Ya. Nah, Bapak rasa kalian sudah paham ya mengenai pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai dongeng, cerita tupai dan ikan gabus yang berasal dari Kalimantan. Selain itu, kita juga belajar mengenai pekerjaan seorang pengrajin kayu, dan juga belajar mengenai kondisi hutan di Kalimantan. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan reward bagi kelompok yang dapat dengan baik mempresentasikan peta pikirannya yang tadi, yaitu dari kelompok pertama Mbak Puput dan dari kelompok 3 Mbak Elisa. Silahkan maju ke depan, Bapak akan memberikan reward. Ya, ini untuk Mbak Puput dan Mbak Elisa. Berikan tepuk tangan. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa dipelajari ya. Yes. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.